Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Eka Prasetya di video pembahasan rangkuman materi dari rekan-rekan saya. Untuk hari ini episode 5, kita akan membahas materi dari rekan-rekan teman-teman saya dari kelompok 5. Episode 5, kelompok 5 yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Sudah jelas sekali ini, judulnya itu Pancasila sebagai Dasar Negara. Itu sangat jelas sekali ya, dasar negara gitu loh. Oke, kita lanjut dengan poin pertama, konsep dan pengertian. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah tertentu, rakyat tetap, dan pemerintahan berdaulat. Ini udah jelas juga bahwa tidak ada suatu negara jika tidak ada rakyat yang tetap dan pemerintahan yang berdaulat. Paham? Mohon maaf sebelumnya, saya lagi kurang sehat. Sebagai beberapa ahli mendefinisikan negara sebagai berikut. Berikut ini adalah beberapa poin-poin beberapa ininya ya sebutannya. Definisi dari beberapa ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Persekutuan keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang baik. Itu menurut pengertian Aristoteles. Atau apa itu? Aristoteles ya. Kemudian dari Max Weber. Organisasi dengan monopoli penggunaan kekuasaan yang sah di wilayah tertentu. Itu menurut pengertian Max Weber terkait suatu negara. Kemudian menurut Logeman atau ejaannya Logeman. Logeman menurut dia adalah organisasi kemasyarakatan yang mengatur kepentingan masyarakat secara menyeluruh. DPR lah ya, organisasi yang mengatur demi masyarakat tercinta. Suatu negara harus memenuhi unsur konstitutif, yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan berdaulat, dan unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Lanjut, poin selanjutnya. Tujuan negara Indonesia. Tujuannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ini yang biasa kita baca saat ini ya, satu pencara. Lanjut, poin selanjutnya adalah urgensi dan peran Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan fundamental bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara, landasan utama penyelenggaraan pemerintahan, dan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian ideologi bangsa. Sistem nilai yang menjadi pedoman berpikir dan bertindak. Kemudian identitas bangsa, cerminan jati diri masyarakat Indonesia yang beragam. Identitas bangsa Indonesia ini identitasnya cukup banyak ya.
Maksudnya identitas suku, ras, agama, budaya itu ada banyak di Indonesia ini. Karena Indonesia ini negara dengan kepulauan yang cukup banyak ya. Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, banyak ya. Kemudian juga sebagai pemersatu bangsa, apa ini? Sarana untuk menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya melalui nilai toleransi dan gotong royong. Yang tadi saya jelaskan ya. Jadi Pancasila ini juga sebagai pemersatu bangsa dengan kita yang berbeda-beda agama, berbeda-beda suku. Dengan adanya Pancasila, kita jadi bersatu demi negara kita ini, demi kemajuan negara kita ini. Kemudian sebagai landasan pembangunan nasional, pedoman agar pembangunan tidak hanya mengejar fisik atau ekonomi, tetapi juga nilai kemanusiaan dan keadilan. Jangan hanya kepentingan pribadi aja deh, tetap harus dengan kepentingan lain, dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan. Jangan hanya bertuju kepada suatu kayak pembangunan infrastruktur demi kemajuan negara. Oke, hanya saja tetap dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ya nggak mungkin dong masyarakat yang sudah susah payah, yang ekonominya cukup rendah dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain atau dengan orang-orang lain, masa kita gak adil gitu loh. Masa wilayahnya mau kita pakai, contoh seperti dalam di rumah tangga, pasti kan kita punya tetangga juga gitu. Tetangga kita kan mungkin ada beberapa tetangga ataupun tetangga kalian ada yang suka memakai atau mau parkir sembarangan sampai masuk ke wilayah kalian, masuk ke tanah kalian. Itu kan bisa jadi tidak adil gitu. Kan kalian punya tanah kalian sendiri gitu, kalian parkirlah di wilayah kalian, jangan masuk ke wilayah orang lain. Seperti itu. Juga dengan nilai kemanusiaan, jangan asal pukul-pukulan, harus dengan negosiasi dan akal sehat ya. Lanjut, keempat ini poin selanjutnya adalah nilai-nilai dan implementasi Pancasila. Pancasila mengandung 5 nilai utama: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian implementasinya dilakukan di berbagai lingkungan. Contohnya pertama, keluarga, saling menghormati, menyayangi, dan melindungi sesama keluarga. Jangan saling menyakiti dan menjatuhkan gitu loh. Kamu punya adik, kamu punya kakak, janganlah saling iri, janganlah saling menjatuhkan gitu loh. Ingat, dalam ajaran Islam, iri, dengki itu tidak baik. Ya, ini walaupun kita membahas soal pendidikan Pancasila, tapi dalam pendidikan Pancasila juga ada agamanya loh. Ya contohnya aja dalam sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu Maha Esa. Ya mungkin kalian paham lah apa yang saya maksud. Selanjutnya dalam contoh sekolah, bekerja sama dalam belajar dan menghormati guru ataupun teman. Simple ya. Saya ini merangkumnya itu dengan bahasa simple supaya yang masih sekolah juga bisa. Saya juga masih kuliah, masih belajar. Selanjutnya dalam nilai masyarakat, menjaga kerukunan dan aktif dalam gotong royong. Mungkin cukup mudah dipahami untuk episode kali ini, untuk pembahasan rangkuman video kali ini, bahwa sebenarnya Pancasila ini mudah untuk dipahami gitu loh, dan ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi jangan seakan-akan Pancasila doang,
nilai penyebutan doang atau apapun itu, tapi bahwa sebenarnya Pancasila itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin, terus ketuhanan yang Maha Esa, pengertiannya gitu loh, jadi dipahami lagi gitu. Mungkin untuk episode kali ini, untuk video kali ini cukup sampai sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata, ucapan maupun penyebutan yang kurang enak atau kurang baik gitu. Mohon dimaafkan bahwa sesungguhnya kita manusia tidak ada yang sempurna, kecuali hanya Allah semata, Tuhan semata gitu loh. Sekian dari saya, Muhammad Eka Prasetya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.